2 Korintus 13 ayat yang kelima sampai ke-9. 2 Korintus 13 ayat yang kelima sampai 9. Kita akan membaca firman Tuhan secara sponsori atau bergantian. Saya akan bacakan ayat Injil, nanti Bapak Ibu Saudaraku akan membaca ayat 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 9. Kalau sudah ditemukan katakan amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Jika tidak, demikian kamu tidak taat Yesus. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak taat uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kamu ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami berbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kamu lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah sebuah nasihat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan dan kami coba ambil dulu firman Tuhan, Yesus ada di dalam kita, maka kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Yesus ada di dalam kita, maka kuatkan dan teguhkanlah iman kita. Kita tahu bahwa di dalam tahun 2023 kita bersyukur, kita berterima kasih kalau kita sudah dapat melewati yaitu 7 hari. 7 hari sudah kita lewati tahun 2023. Tapi kita saudara yang dikasihi Tuhan, masalah tantangan bisa menghadang setiap perjalanan kita dalam tahun 2023. Ketika kita dengar ada banyak orang berkata bahwa tahun 2023 ini bukan menjadi tahun yang mudah saudara dan saya lewati, seperti yang disampaikan pun oleh Bapak Presiden kita bahwa tahun 2023 akan bisa mendatangkan krisis global atau krisis dunia. Oleh karena itu saudaraku, maka kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup tanpa tuntunan, tanpa penguatan firman Tuhan selalu ada dalam hidup kita, yang bisa menopang, mengarahkan setiap kehidupan kita dalam berjalan yang sama ini. Mungkin akan ada gejala-gejala yang terjadi, mungkin akan ada saudara-saudaraku masalah-masalah, mungkin akan ada gejolak-gejolak yang terjadi. Tapi percayalah,
Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kami katakan sekali lagi, buatkan dan teduhkanlah hatimu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini hari ini yang kita baca ini ada 3 hal yang mau kita perhatikan, di mana dikatakan pujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Ini menjadi satu pegangan kita. Ini menjadi satu kekuatan kita. Ketika kita berjalan di tahun-tahun yang Tuhan berikan, tahun 2023. Saudara, kita dengar akan ada pengurangan pekerjaan. Kalau saja tadi malam saya menonton TV, hampir 70 juta akan ada pengurangan. Namun walaupun demikian saudaraku, kita tidak perlu khawatir, kita perlu gentar, kita tidak perlu takut, karena kita adalah anak kesayangan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui dari pesan firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kita dalam tahun 2023 kita mau melekat kepada Dia. Ini yang pertama. Melekat ini saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Tahun 2023 kita mau intim dengan Tuhan. Baik itu hal waktu, baik itu kita berikan kepada Tuhan. Apakah itu lewat doa, apakah itu mendengarkan firman-Nya, apakah itu membaca Alkitab, apakah itu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Jangan sampai kita lepas, saudaraku yang dikasih Tuhan, lepas dari Tuhan. Seperti apa ini yang melekat? Orang yang melekat itu tidak bisa lepas. Hati kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, ranting-ranting yang tidak melekat kepada pohonnya, maka dia akan mengalami kekeringan. Setelah kering dia akan gugur dan dia akan jatuh. Saudara-saudara yang dikasih. Maka begitu digambarkan bahwa saudara dan saya dalam perjalanan tahun 2023 harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, supaya ketika kita melekat kepada Tuhan, di sana Tuhan akan berikan yaitu nutrisi-nutrisi rohani bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melekat, lalu kita terkoneksi kepada Tuhan setiap saat, di mana kita belajar dekat mengikuti Tuhan dalam tuntunan rohnya. Ketika kita melekat kepada Tuhan, hal ini membuat kita berjalan dengan tracknya Tuhan. Artinya saudara-saudaraku, kita berjalan dengan apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa sebenarnya Tuhan memberikan yaitu target yang baik bagi saudara dan bagi saya. Dan Tuhan inginkan sebenarnya bahwa saudara dan saya akan tetap mengikuti apa yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia yang berdosa dan berjahat. Maka dikatakan sebab Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi.
Ketika kita melekat kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita. Hal apa yang kita lakukan, tak perlu kita bimbang, tak perlu kita khawatir, tak perlu kita takut. Sekalipun ada banyak orang seakan-akan berkata ini menakutkan, tapi ketika kita melekat kepada Tuhan, pasti kita, saudaraku, aman-aman saja dan kita dapat enjoy bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi ketika kita jauh daripada Tuhan, otomatis, saudaraku, kita akan semakin lemah. Kita akan semakin khawatir. Kita akan semakin gundah gulana. Kita akan semakin dibingungkan oleh situasi kondisi ini, saudara yang kita sebut. Tahun 2023 masih panjang, sekitar 300 lebih hari lagi. Tengah-tengah itu, lalu kami sampaikan kita tidak tahu. Tapi yang jelas dan terpenting, saudara dan saya akan tetap melekat kepada Tuhan. Dan ketika kita melekat kepada Tuhan, saudaraku, maka Tuhan mengenal orang-orang yang melekat kepada Tuhan, mengenal orang-orang yang tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Maka janji-janji Tuhan itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya akan Tuhan genapi bagi kita, keluarga lepas keluarga. Puji Tuhan. Haleluya. Orang yang melekat kepada Tuhan itu, maka hatinya terpaut kepada Tuhan. Saat hati kita melekat kepada Tuhan, hidup kita ada dalam pemeliharaan sempurna. Hidup kita ada pemeliharaan sempurna. Hati kita akan damai, hati kita akan terang. Dia pasti melindungi diri kita. Dia juga selalu memberikan kepangan bagi saudara dan bangsa. Siapapun kita, asalkan kita melekat kepada Tuhan, tahun 2023 ini, percayalah, yakinlah bahwa Yesus itu begitu mengasihi kita. Dan ketika Dia mengasihi kita, saudara, pasti Dia memberikan yang terbaik bagi saudara dan bagi saya. Sebab Tuhan bagi anak-anak selalu rancangkan, selalu sediakan hal-hal yang terbaik bagi kita semua, asalkan kita tetap melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, tahun 2023 ini, besar Tuhan kepada kita mau mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup. Kita andalkan Tuhan bagi setiap hidup. Maka dikatakan dalam Amsal firman Tuhan katakan dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Tolong salah seorang membaca. Begini firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, maka kita saudara yang dikasihi Tuhan dalam hidup ini pasti memerlukan Tuhan. Walaupun kita gagal, walaupun kita sehat, pasti kita memerlukan Tuhan. Pasti kita memerlukan Yesus. Pasti kita memerlukan juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Maka
Maka dikatakan sesungguhnya kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita ini. Tak seorang pun yang benar-benar mampu menjalani hidup ini dan bisa berbuat baik tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Sebab sesungguhnya manusia itu lemah. Kita ada penyakit, tidak akan kuat. Maka oleh karena itu perlu kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam keluarga kita. Kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam pendidikan dan sekolah kita. Sebab tanpa seorang pun yang benar-benar mampu menjalani hidup ini dan bisa berbuat baik tanpa penyertaan. Ini saudara-saudaraku, maka kita sangat mengandalkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kita di tahun-tahun yang kita mulai jalani ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Maka oleh sebab itu kita mau pastikan hidup kita hari ini terus menerus datang merendahkan diri kepada Tuhan, datang merendahkan diri kepada Yesus, meminta pertolongan dan meminta jamahan, meminta lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, setiap saat, setiap waktu. Dan tanpa pertolongan Tuhan itu, maka sungguh-sungguh saudara dan saya akan tidak mampu berjalan saudara-saudara. Tapi ketika kita minta, maka Tuhan akan beri. Firman Tuhan katakan, mintalah, ketoklah, maka dia semua akan pintu akan dibukakan tahun 2022. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan tadi kami berdoa tahun 2023 ini, firman Tuhan katakan adalah tahun rahmat. Tahun berkat-berkat Tuhan, tahun kasihan Tuhan, tahun pemulihan daripada Tuhan. Tuhan akan berikan ini di dalam tahun 2023. Sekalipun dunia goncang, sekalipun dunia bergejolak, tapi kita percaya yakin bahwa kita memiliki Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang sungguh-sungguh mengasihi. Kita tidak pernah berhenti. Dia mampu memberikan tahun rahmat yang indah bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Haleluya.